Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sehat. Senang sekali saya Aisyah, apoteker kalian, bisa kembali hadir di podcast Bahas Sehat. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang lagi viral dan pastinya bermanfaat banget, terutama di musim pancaroba seperti sekarang ini. Siapa sih yang nggak mau punya imunitas tubuh yang kuat? Nah, saya akan mengupas tuntas resep ramuan rempah kesehatan yang lagi hits banget, yang bisa jadi andalan kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Pernah nggak sih teman-teman lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul video resep minuman rempah yang kelihatannya seger banget, warnanya keemasan, uapnya mengepul, dan klaimnya bisa bikin badan langsung fit. Nah, resep inilah yang akan kita bedah bersama hari ini. Ini bukan sekadar tren sesaat, tapi ada dasar ilmiah di balik manfaatnya. Saya mau ajak men-men semua untuk nggak cuma nonton, tapi juga paham kenapa ramuan ini bagus dan gimana cara paling efektif untuk membuatnya. Jadi, pastikan simak sampai akhir ya, karena saya akan bagikan tips praktisnya langsung dari sudut pandang seorang apoteker. Saya paham banget, di tengah kesibukan kita sehari-hari, entah itu kerja, ngurus rumah, atau kuliah, menjaga kesehatan seringkali jadi tantangan. Kadang cuaca nggak menentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas terik. Belum lagi kalau interaksi dengan banyak orang, risiko tertular penyakit seperti flu atau batuk pilek jadi lebih tinggi. Rasanya baru kemarin sehat, hari ini udah mulai bersen-bersen, hidung meler, tenggorokan gak enak, pasti ganggu aktivitas banget kan? Mau minum obat terus-terusan juga kadang khawatir sama efek sampingnya. Di sisi lain, mau bikin ramuan herbal sendiri seringkali terasa ribet. Harus ke pasar dulu, kupas-kupas, potong-potong, dan akhirnya malah gak jadi karena keburu malas. Nah, keresahan inilah yang mau saya coba atasi. Saya mau tunjukkan kalau bikin minuman sehat untuk imunitas itu bisa jadi sangat praktis, bahkan bisa kita siapkan stoknya untuk seminggu atau sebulan ke depan. Jadi, nggak ada lagi alasan buat nggak jaga kesehatan. Ya, baik. Mari kita langsung masuk ke inti pembahasan kita. Ramuan yang viral ini pada dasarnya adalah infusa atau seduhan dari beberapa rimpang super yang pastinya sudah tidak asing lagi di dapur kita. Bahan-bahannya simpel banget, ada jahe, lengkuas, serai, dan kunyit. Nanti saat penyajian, kita akan tambahkan madu dan perasan jeruk nipis atau lemon untuk melengkapi khasiat dan rasanya. Pertama-tama, mari kita bahas kenapa bahan-bahan ini dipilih. Dari kacamata farmasi, kombinasi ini cerdas sekali. Jahe, misalnya, mengandung senyawa aktif bernama gingerol. Gingerol ini punya efek anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Makanya, kalau kita lagi meriang atau masuk angin, minum wedang jahe bisa langsung bikin badan terasa hangat dan nyaman. Lalu ada lengkuas, yang sering dianggap kembaran jahe. Lengkuas juga punya sifat anti-inflamasi dan antibakteri. Selanjutnya, serai. Aroma khas dari serai itu berasal dari minyak atsiri sitral yang tidak hanya menyegarkan tapi juga berfungsi sebagai antiseptik alami. Terakhir, sang primadona, kunyit. Senyawa kurkumin dalam kunyit sudah sangat terkenal di dunia medis sebagai anti-inflammatory potent dan imunomodulator. Artinya bisa membantu mengatur sistem imun kita agar bekerja optimal. Jadi keempat bahan ini bukan sekadar bumbu masak, tapi apotek hidup yang luar biasa. Nah, bagian yang paling menarik dari resep viral ini adalah metode persiapannya yang super praktis. Ini yang jadi solusi buat kita yang super sibuk. Pertama, kita siapkan dulu semua bahannya.
Cuci bersih jahe, lengkuas, serai, dan kunyit di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa tanah atau kotoran. Setelah bersih, kita masuk ke tahap pengupasan. Ada trik bagus nih untuk mengupas jahe dan kunyit. Daripada pakai pisau yang bisa membuang banyak daging rimpangnya, coba deh gunakan sendok. Cukup kerok kulitnya dengan ujung sendok. Cara ini lebih aman buat jari kita dan lebih efisien. Kulit tipisnya saja yang terangkat. Untuk lengkuas yang kulitnya lebih keras, kita bisa potong dulu jadi beberapa bagian, baru dikupas dengan pisau. Sedangkan untuk serai, kita cukup buang lapisan kulit terluarnya yang sudah agak kering, lalu gunakan bagian dalamnya yang putih dan lebih empuk. Jika semua sudah terkupas, langkah berikutnya adalah memotong-motong atau mengiris tipis semua bahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan bahan, sehingga saat diseduh nanti, senyawa aktif di dalamnya bisa lebih mudah larut ke dalam air. Kalau teman-teman mau lebih maksimal lagi bahan-bahan ini, juga bisa diparut loh. Hasilnya akan lebih pekat. Sekarang, kita masuk ke bagian meal prep atau persiapan stoknya. Ini ambil plastik clip atau zipper bag ukuran kecil, misalnya yang ukuran 8 kali 10 cm, masukkan irisan campuran jahe, lengkuas, serai, dan kunyit ke dalam setiap plastik. Takarannya bisa disesuaikan untuk sekali seduh dalam 1 gelas. Kalau tidak punya plastik clip, cetakan es batu atau cetakan ogor-agor juga bisa jadi alternatif yang bagus. Ada satu tips kritis di sini yang tidak boleh dilewatkan. Sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, pastikan semua irisan rempah dalam keadaan benar-benar kering. Teman-teman bisa lap dengan tisu dapur sampai tidak ada sisa air cucian. Kenapa ini penting? Karena kalau bahannya masih basah saat dibekukan, akan terbentuk kristal-kristal es besar yang bisa merusak struktur sel rempah. Akibatnya, teksturnya jadi lembek dan aromanya bisa berkurang saat dicairkan. Jadi, pastikan kering ya. Setelah semua dikemas rapi, masukkan paket-paket rempah ini ke dalam freezer. Dengan cara dibekukan seperti ini, rempah-rempah bisa awet berbulan-bulan tanpa kehilangan khasiatnya secara signifikan. Praktis banget kan? Kapanpun kita butuh, tinggal ambil satu bungkus, lalu bagaimana cara penyajiannya? Gampang sekali. Ambil satu paket rempah beku dari freezer, tidak perlu di-defrost atau dicairkan dulu. Langsung masukkan ke dalam gelas saji. Kemudian, tuangkan air panas yang baru mendidih. Uap panasnya akan langsung melepaskan aroma terapi yang sangat menyegarkan dari rempah-rempah tersebut. Setelah itu, jangan langsung diminum. Tutup gelasnya dan diamkan selama sekitar 5-10 menit. Proses ini disebut infusi, di mana kita membiarkan senyawa-senyawa aktif dari rempah larut sempurna ke dalam air panas. Biarkan sampai suhunya turun menjadi hangat-hangat kuku. Kenapa harus ditunggu sampai hangat? Ini berkaitan dengan dua bahan tambahan kita, madu dan jeruk nipis. Madu, selain sebagai pemanis alami yang lebih sehat dari gula, juga punya enzim-enzim baik dan sifat antibakteri. Enzim dan beberapa vitamin dalam madu, begitu pula vitamin C dalam jeruk nipis. Itu sifatnya tidak tahan panas. Kalau kita menambahkannya saat air masih mendidih, sebagian besar manfaatnya bisa rusak. Jadi, sabar sedikit ya. Tunggu sampai ramuannya hangat. Setelah hangat, baru tambahkan 1 atau 2 sendok teh madu sesuai selera dan beri perasan jeruk nipis atau lemon untuk menambah kesegaran dan asupan vitamin C. Aduk rata dan minuman imunitas super ini siap untuk dinikmati. Rasanya bagaimana? Ini yang bikin
nagih. Ada sensasi hangat pedas dari jahe, aroma wangi dari serai, sedikit sentuhan khas dari kunyit dan lengkuas, ditambah manisnya madu dan segarnya jeruk nipis. Kombinasi yang sempurna untuk melegakan tenggorokan dan menghangatkan badan. Minuman ini sangat cocok diminum di pagi hari untuk memulai hari atau di malam hari sebelum tidur untuk membantu tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Beberapa orang mungkin akan merasakan efek detoksifikasi di awal-awal mengonsumsi ramuan ini. Misalnya jadi lebih sering buang air kecil, ini adalah proses yang wajar, di mana tubuh sedang berusaha mengeluarkan racun. Tapi setelah itu, biasanya badan akan terasa lebih enteng, bugar, dan tidak gampang sakit. Tentu saja, ramuan ini bukanlah obat ajaib. Untuk mendapatkan imunitas yang optimal, kita harus tetap mengimbanginya dengan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pastikan pola makan seimbang. Cukupi kebutuhan istirahat minimal 7-8 jam sehari. Kelola stres dengan baik, dan jangan lupa untuk rutin berolahraga. Anggap saja ramuan ini sebagai booster atau suplemen alami pendukung gaya hidup sehat kita. Nah, itu dia tadi kupas tuntas resep ramuan imunitas yang lagi viral, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan tips praktisnya dari sudut pandang farmasi. Gimana? Gampang banget kan? Untuk dicoba di rumah, saya tantang Twenmen semua untuk langsung praktikkan resep ini. Coba deh siapkan stok untuk seminggu ke depan dan rasakan sendiri manfaatnya bagi tubuh. Jangan lupa bagikan pengalaman Twenmen di kolom komentar ya. Saya penasaran banget pengen tahu cerita kalian. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like, subscribe channel Bahas Sehat, dan share ke orang-orang tersayang kalian. Karena berbagi sehat itu adalah bentuk kepedulian. Sampai jumpa di episode Bahas Sehat selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.